Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airatul Fadrian, NIM E 2019-2312. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada Fitriyatus Soleha tentang peradaban Islam Nusantara. Pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahiran pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak abad pertengahan Masehi ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafa ar-Rasyidin, kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaan pada zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian peradaban pada masa dinasti Abbasiyah berkembang. Pemikiran dan peradaban ini didukung oleh para khulafa yang cinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas dan dana yang maksimal. Hal ini dengan seiring dan tingginya semangat para ulama dalam melaksanakan perkembangan ilmu pengetahuan agama. Dan selanjutnya saya akan memberi tanggapan kepada Ahmad Reza tentang peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Islam adalah kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut jahiliyah adalah bukti adanya kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Kondisi sosial budaya sebelum Islam masuk diantaranya penyembahan berhala, penguburan anak perempuan, budak dilakukan secara tidak manusiawi, suka berperang dengan hal kecil, suka minum khamar. Kondisi religius keagamaan pra-Islam, yang pertama fatalisme, yang kedua paganisme, dan yang ketiga Allah sebagai sumber Tuhan, dan yang keempat metoisme. Yang pertama itu fatalisme, mereka yang meyakini hidup ini seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua paganisme, orang yang menyembah berhala. Yang ketiga Allah sebagai sumber Tuhan, yaitu mereka meyakini adanya Allah tetapi mereka meyakini adanya dewa sebagai perantara Allah. Dan yang keempat metoisme, yaitu mereka meyakini Tuhan itu Isa. Selanjutnya saya akan memberi tanggapan kepada Muhammad Rafi Hasan tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Dalam pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini ada masa-masa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama itu fase Mekah, yang kedua itu fase Madinah. Dan ada fase-fase yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam fase Mekah ini ada beberapa hal yaitu tentang satu metode dakwah Nabi Muhammad, dan yang kedua konten dakwah di Mekah, dan yang ketiga bentuk-bentuk penolakan Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad SAW. Penyampaian secara terang-terangan Rasulullah menyampaikan kepada Hamzah, Umar bin Khattab masuk Islam. Yang ketiga penyampaian terang-terangan di luar Mekah dan di Madinah. Ada konten dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah, yaitu ada dua. Yang pertama pendidikan tauhid, teori dan praktek. Yang kedua pengajaran Al-Quran. Kemudian ada bentuk-bentuk penolakan Nabi Muhammad. Ada tiga, yaitu menolak dengan lunak. Yang kedua menolak semi lunak. Yang ketiga menolak asal benci. Faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad SAW yaitu satu bidang politik kekuasaan, dua sosial persamaan, dan yang ketiga agar kekayaan, yang keempat budaya, takut kepada nenek moyang, dan yang keempat ekonomi. Fase ketiga di Madinah, Nabi Muhammad melakukan seperti satu mendirikan masjid, yang kedua mempererat persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan yang ketiga perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan muslimin, yang keempat meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dengan penduduk mahligai. Dan yang selanjutnya memperkuat kekuatan militer. Mungkin hanya itu dari saya.